5% dan pasangan Darmakun dengan perolehan suara 10,64%. Saya mengetahui hasil suara unggul sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tidak ingin mendahului pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85% menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini. Marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai satu putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno menanggapi positif hasil survei pemilih yang mencoblos di bilik suara exit poll Pilkada Jakarta. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Rano, Prasetyo Edi Marsudi menanggapi positif hasil survei suara exit poll paslon nomor urut 3 pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Mantan Ketua DPRD Jakarta ini menyampaikan rasa terima kasihnya bagi masyarakat Jakarta yang sudah memberikan suara kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah memberi suara kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul, yang mana kami tadi juga merandom, saya mencoblos animo masyarakat menuju TPS itu sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan Mas Pram dan Bang Dul, apa yang dikatakan exit poll memang itu satu kenyataan. Dan kita berdoa nanti kira-kira jam 3 jam 4 sudah terlihat siapa pemenangnya untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sudah ada respon dari kubu sebelah, Pak, terkait hal itu? Kita nggak melihat ke situ ya, kita nggak ini ya. Mbak tanya saya jawab seperti itu. Karena bukan apa, sekali lagi di hitungan kita di internal hampir segitu juga. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria memantau langsung posko pemenangan Ridho yang berada di Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat. Riza yakin meski masih proses penghitungan, Ridho bisa menang satu putaran. Para relawan serta tim pemenangan dari Ridwan Kamil Suswono berdatangan untuk memantau hasil hitung cepat sementara atau quick count. Ketua Tim Pemenangan Ridho, Ahmad Riza Patria mengatakan Ridwan Kamil dan Suswono telah bekerja keras dalam kontestasi kepala daerah di Jakarta. Menurutnya, meski masih proses perhitungan suara, namun beliau tetap optimis bahwa pasangan Ridho bisa menang satu putaran. Ridho, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, tentu selama ini telah berjuang, bekerja dan berusaha berikhtiar dan berdoa, insya Allah pasangan Ridho nanti bisa memperoleh hasil yang baik sesuai dengan harapan kami bersama dengan pasangan yang didukung oleh 16 partai pengusung, tidak kurang dari 693 relawan dan ormas-ormas semuanya, dan tadi juga Bang Ridwan Kamil juga ikut mengantarkan Ketua Umum DPP Golkar Pak Bahlil untuk mencoblos juga ke Bandung karena hak pilihnya ada di Kota Bandung, dan juga Mas Suswono juga hak pilihnya ada di Bogor ya. Tapi Mas Suswono hari-hari memang lebih banyak di Jakarta, dan Bang Ridwan memang diminta untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Harapannya. Kita ke wilayah lain, pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Tengah 2024 di 3 lembaga survei. Hasil survei Carta Politika mencatat pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin memperoleh 47,56%, sementara pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 42,44%. Survei SMRC mencatat pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin memperoleh 59,29% suara,
Sementara pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 40,7% suara. Lembaga survei lainnya, Indikator Politik Indonesia, mencatat Ahmad Lutfi Tajiasin peroleh 58,79%, sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 41,21% suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur petahana di Pilkada Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, unggul di hitungan cepat atau quick count di sejumlah lembaga survei. Khofifah Emil berhasil meraup suara hingga 55%. Berdasarkan quick count Carta Politika Indonesia, pasangan nomor urut 2 Khofifah Emil berhasil mendapatkan suara di 57,11%, disusul pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar dengan perolehan suara 34,63%. Sementara pasangan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh 8,26%. Total suara yang sudah masuk adalah sebanyak 97%. Pasangan petahana Khofifah Emil juga unggul di quick count Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA. Pasangan Khofifah Emil berhasil meraup 58,02%, sementara pasangan nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta memperoleh 33,53% dan pasangan nomor urut 1 memperoleh 8,45%. Dengan jumlah data yang masuk 96,33%. Kita ke timur Indonesia, calon gubernur dan wakil gubernur Papua dari pasangan nomor urut 1 dan 2 sama-sama mengklaim meraih kemenangan telak pada Pilkada Papua. Calon gubernur Papua nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano ditemani sang istri menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Sementara pasangan calon gubernur nomor urut 2 Matius Fakiri memberikan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Vim, Distrik Abepura. Terlihat Cagup nomor urut 2 ditemani sang istri melakukan pencoblosan. Cagup nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano mengajak seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya. Ia juga yakin bisa meraih suara lebih dari 70%. Sementara Cagup nomor urut 2 Matius Fakiri yakin menang di 4 kabupaten besar di Papua dengan rata-rata 65 hingga 70%. Bila kita bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk kita meraih kemenangan untuk PTM DB. Ya paling tidak di 4 kabupaten besar dan itu berarti sudah menang di semua provinsi. Setelah perhitungan Bapak mau kemana nih Bapak? Apakah pantau? Ya saya libur dulu karena sudah cukup lama. Pantaunya gimana Bapak? Pantau setelah ini saya akan ke Sentani dulu. Tadi saya pagi setelah bangun saya mandi, saya persiapan saya mulai dari Tanjung Ria, Dok 9 kali, Dok 8. Saya putar di Dok 8 bawah, kemudian lewat Hamadi, Entrop, baru saya singgah dia AB dan sekarang saya coblos. Ada quick count internal nggak Bapak? Ya kita ada siapkan. Quick count internal ya? Tentunya kita siapkan, nanti juga kita akan lihat yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya kita tunggu saja hasilnya. Saya berharap hasil hitung cepat pemilihan Gubernur Banten pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma sementara unggul dari pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumadi. Dari hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma memperoleh suara 58,17%, sementara Airin Rahmidiani Ade Sumadi meraih suara sebanyak 41,83%. Calon Gubernur Banten nomor urut 1 Airin Rahmidiani mengaku iri dengan calon Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni yang mendapatkan dukungan langsung dari Prabowo Subianto. Ditemui usai menyalurkan hak pilihnya, Airin Rahmidiani menjelaskan bahwa dirinya juga ingin didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena pada masa Pilpres lalu Airin membantu memenangkan sosok Prabowo di Banten sebagai ketua tim pemenangan Prabowo di Banten. Meski demikian, ia memahami kondisi Prabowo Subianto yang juga berperan sebagai ketua umum Partai Gerindra. Saya
Sampai hari ini sih antrian 192 iri ada, nggak ada juga, ada juga gitu kan, jadi bingung juga jawabnya mau gimana ya. Tapi yang pasti saya memahami beliau sebagai ketua umum partai Gerindra, dan tentu kita akan memahami, tetapi saya meyakini masyarakat Banten memiliki pilihannya masing-masing sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita sudah menghantarkan, alhamdulillah, saya dan semuanya, bukan hanya saya tapi semua tim pemenangan dan juga relawan simpatisan saat waktu kemarin ke KD menghantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Kita doakan, belum 100 hari, kita doakan tentunya beliau bisa terus bekerja, apalagi baru pulang dari luar negeri, membawa oleh-oleh yang luar biasa untuk Indonesia. Mas Gibran dengan kiprahnya terus ke lapangan, tentu kita doakan beliau sebagai pemimpin bangsa akan terus memberikan. Prabowo meminta kepala daerah terpilih utamakan kerjasama. Nusantara Kini segera kembali. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetap nang acara gak cuma cangkuran garai, cerdas berkualitas yo. Pelatihan ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan kepala daerah 2024 di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Prabowo memberikan suaranya di TPS 008 Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba di TPS pukul 08.41 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian safari, kemeja, dan celana berwarna coklat. Tibanya Prabowo disambut antusias oleh warga sekitar. Usai mencoblos, Prabowo meminta kepala daerah yang terpilih agar senantiasa menjadi pemimpin yang mengutamakan kerjasama. Kandidat terpilih juga diminta untuk menjadi pemimpin bagi semua kalangan dan bekerja untuk masyarakat. Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ribuan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat mengantre panjang demi ikut menyalurkan hak pilih mereka di Pilkada DKI Jakarta 2024. Warga binaan yang telah terdaftar dalam data pemilih tetap secara bergantian menyalurkan hak pilih mereka di balik bilik suara. Di Lapas Salemba sendiri terdapat 3 TPS khusus yang diperuntukkan bagi warga binaan dan petugas. Dari total 1.716 warga binaan yang ada, 1.012 orang diantaranya masuk dalam daftar pemilih tetap dan 270 orang masuk dalam daftar pemilih tambahan. Sementara 700 warga binaan lainnya tidak masuk dalam DPT karena ber-KTP di luar Jakarta. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan, kecurangan hingga aksi kabur,
seperti yang terjadi di rutan Salemba. Sebelumnya, pihak Lapas Salemba memperketat pengamanan dengan menerjunkan 100 sipir, 6 personil kepolisian, dan 3 personil TNI. Di Lapas Salemba ini berjumlah 3 TPS yang terdiri dari DPT warga binaan itu 1.012 orang dan DPTB aktif ini sebanyak 246 orang. Jadi total pemilih yang ada di TPS khusus Lapas Salemba yaitu 1.258 orang. Ada yang berKTP non DKI itu sudah pasti tidak terdaftar. Itu sekitar 700, kurang lebih 700 orang. Mereka sama sekali nggak bisa nyoblos? Tidak bisa, karena KTP-nya di luar DKI Jakarta. Puluhan warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 2B Pacitan, Jawa Timur menyalurkan hak pilih mereka di tengah masa hukuman. Mereka melakukan pemungutan suara di TPS khusus. Puluhan warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 2B Pacitan Rabu pagi menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan serentak Jawa Timur tahun 2024. Mereka melakukan pemungutan suara di TPS khusus yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Secara bergantian, para narapidana masuk ke dalam ruangan TPS untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta paslon bupati dan wakil bupati Pacitan. Kepala Rumah Tahanan kelas 2B Pacitan, Dewanto, mengatakan terdapat 95 warga binaan pemasyarakatan. Dari jumlah tersebut, hanya 67 orang napi saja yang terdaftar dalam pemilih tetap. Sementara sisanya tidak terdaftar di Dispenduk Capil atau NIK tidak terdaftar. Jumlah warga binaan di sini ini pada saat ini adalah 95 orang. Nah, kemudian jumlah DPT awal 93. Jumlah DPT saat ini 82 orang. 82. Nah, DPTB-nya 13 orang. Rinciannya seperti ini, Mas. DPTB dalam rutan itu 12 orang, terdiri dari petugas juga nyoblos di sini ya, 11 orang, dan warga binaan sendiri 1 orang. Kemudian DPTB di luar rutan 1 orang dari warga binaan. Nah, kemudian ada jumlah yang tidak memenuhi syarat, yaitu 18 orang. Meskipun menyalurkan hak politiknya di tengah menjalani masa hukuman, namun para warga binaan tampak antusias melakukan pemungutan suara. Ya, senang bisa memilih sesuai hati nurani kita sendiri, dan pemilihan kita sendiri. Semua warga binaan sudah semua dengan hati nuraninya sendiri, tidak ada unsur paksaan apapun. Oke, Mas sudah lama menjalani hukuman di sini? Sudah ya? TPS 901 di rumah tahanan kelas 2B Pacitan menjadi satu di antara 3 TPS khusus yang disediakan oleh KPU Pacitan pada pemilihan serentak di Jawa Timur tahun 2024. Sedangkan 2 TPS khusus lainnya berada di pondok pesantren yang ada di Pacitan. Edwin Alji, JTV Pacitan, Jawa Timur. Menyulap limbah kompor minyak tanah menjadi kompor gas. Nusantara Kini segera kembali. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Yo. Taman lah. Siapa le? Terkadang lu ambil kayak tadi sore. Ayo waya iki lho. Waya apa? Waya apa? Wayai Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem.
Ben dina Minggu jam 18.00 nang CTV. Wis tonton gol. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir